Amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diberi kesempatan nih umur panjang sampai detik ini. Bersama-sama kita ingin mengikuti acara webinar series ya. Lesson Learned and Motivational Talk on International Cooperations. Hari ini 28 Juli 2020 dengan keynote speaker kita ini Pak Andre Omar Siregar. Tidak lupa pula salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan. Yang terhormat Pak Andre Omar Siregar, Director for Asia Pacific and African Intra and Interregional Cooperations, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Juga yang terhormat Pak Reza dari Ministry of Foreign Affairs of Republik Indonesia juga, dan Bapak Ibu yang lain yang berhadir, dan juga yang kami cintai mahasiswa-mahasiswa sekalian yang telah bergabung. Ini mungkin ada sebagian masih on the way atau bagaimana. Jadi sebelum kita mulai acara bincang webinar ya, bincang saya bilang kita melakukannya dalam format agak rileks, santai, tapi penuh makna. Jadi saya bacakan sedikit dulu supaya adik-adik sekalian kenal dengan sosok Pak Andre Omar Siregar ini ya. Saya bacakan karena ini belum sempat kita share, saya bacakan aja biodata beliau. Pak Andre, kita panggilnya Pak Andre ya. Siap. Pak Andre ini dulu Bachelor of Arts-nya 94 di Victoria University, New Zealand. Kemudian Master of Business Administration tahun 96 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia atau Monash University Melbourne, Australia, dan juga Master of Diplomacy and Trade tahun 2000 di Monash University Melbourne, Australia. Dan juga adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang Pak Andre ini PhD student sejak 2015. Mudah-mudahan segera ya Pak Andre. Amin. Doa kami semua. Di School of Law, Charles Darwin University, Northern Territory, Australia. Jadi luar biasa nih. Kalau kami dosen, doktor itu biasa Pak Andre. Tapi kalau untuk non dosen jadi seorang doktor itu luar biasa. Insya Allah. Amin. Dengan begitu kesibukan sehari-hari, tapi masih bisa sempatnya mengambil strata 3 ini, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya, tahun 2020 ini Pak Andre Omar Siregar bisa mencapai gelar sebagai seorang doktor. Aduh, amin. Di bidang law Pak ya, international law kali. Siap. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Andre Omar Siregar is a career diplomat and has been part of Indonesian diplomacy since 1998 ya, sejak 98. Prior to his current position, Pak Andre was consul of the Republic of Indonesia in Darwin, Northern Territory, Australia, between 2011 to 2014. Mr. Andre served as the interpreter or Assistant Special Staff for International Relations for our President of Indonesia. Itu luar biasa. He has served as interpreter for Presiden Megawati Soekarno Putri, Pak Bambang Susilo Yudhoyono, dan juga Pak Jokowi since 2002 until 2018. Luar biasa Pak Andre. As director, now Mr. Andre Omar Siregar manage 34 regional organizations, in the Asia Pacific and Africa regions. 34 regional organization under Pak Andre. He has served as Indonesia's alternate senior official in APEC since 2018, Indonesia senior official in IORA, 2018-2019, kemudian Indonesia senior official in
PIF. Ya, ini PIF Pacific apa ini? Island, Islands. itu Island. Pacific Pacific Island Island. Forum. Ya, Pacific Island Forum ya 2018 and 2019. Indonesia Senior Official at MSG 2018 in Papua New Guinea. Pak Andre was also coordinator for Indonesia High Level Dialogue for Indo-Pacific Cooperations and Indonesia South Pacific Forum in 2019. Previously, Mr. Srega was assigned to East Timor as official observer in 1990s popular consultation. He was also assigned to the Indonesian permanent missions in New York from 2004 until 2008, engaged in ECOS, yeah, ECOSOC, yeah, second and third committee of the UN General Assembly and UN Security Council on Rwanda and Congo, yeah, agenda. Mr. Srega held various portfolios in the ministry's multilateral Directorate General, including humanitarian issues, people smuggling, trafficking in persons, NGO accreditation, NAM, OIC, IOM, ICRC, economic development and financial issues, OECD, G20, UNESCAP, ADB, World Bank, IMF. Wow, luar biasa, wonderful. Amazing, Andre. Yes, he was also assigned to the Directorate for Public Diplomacy, Directorate General for Information and Public Diplomacy, and active social media user through Twitter, Instagram, ya, di AOSNI 2011, ya. Siap. Prior to working in the ministry, he was assistant brand manager to Procter and Gamble of Indonesia, managing Rejoice Shampoo ini, Rejoice Shampoo. Ya, kalau lihat rambut Pak Andre ya, bagaikan pulang dari Krimbat, Pak. Jadi adik-adik sekalian, inilah sosok Pak Andre. Jadi maksudnya pagi ini tidak mudah kita menghadirkan Pak Andre, begitu sibuknya beliau. Tapi ini kesempatan baik adik-adik sekalian untuk berinteraksi nantinya dengan Pak Andre juga Pak Reza. Saya katakan tadi Pak Andre, kita ingin memotivasi dan memprovokasi, Pak, supaya provokasi. Ya, adik-adik ini jadi diplomat. Jadi diplomat nih, atau bekerja di Kemenlu atau bekerja di luar negeri ya. Saya mau anak-anak kita ini di Indonesia ini banyak pengalaman bekerja di luar negeri ya, tidak seperti kata di bawah tempurung. Jadi kita tidak hanya tahu daerah kita, tapi harus melihat dunia. Silakan, ini time is yours, Pak Andri juga Pak Reza. Silakan. Terima kasih Pak Muza, adik-adik mahasiswa dan sahabat-sahabat dari Unsia. Sekali lagi terima kasih sudah berkumpul hari ini, dan seperti Pak Muza sampaikan, sebenarnya kemarin waktu diskusi IMTGT kita hanya sekilas ya ketemu, dan sama-sama kita mendengarkan expert dari WHO maupun dari expert-expert lain. Tapi sebenarnya yang paling berharga adalah bisa bersilaturahmi dengan adik-adik dan tentu Pak Muza dan kawan-kawan di Unsia. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, kita sebagai tadi bagus sekali tadi pembukanya Pak Muza selalu mengingatkan kita untuk selalu bersalawat Nabi SAW. Pada akhirnya semua ikhtiar kita itu juga mau dibawa kemana ya Pak Muza ya, bahwa kita mau sehebat-hebatnya kita menjadi pejabat, menjadi menjadi pengusaha, menjadi politisi, bahkan menjadi pendidik, tapi kalau kita lupa kepada yang paling utama, yaitu ini semua untuk persiapan akhirat ya Pak ya. Jadi tentu kita bisa berjuang tapi tidak melupakan akhirat. Jadi ada suatu keseimbangan dalam ikhtiar kita. Dan saya kalau baca mengenai sejarah Unsia itu saya selalu kagum, karena mungkin adik-adik nggak bisa menyadari ya bahwa tahun 60-an itu dunia masih bergejolak, dan Indonesia pun masih menjadi korban perang dingin Soviet maupun Amerika, dan bahkan ada RRT. Jadi dan belum lagi di ASEAN itu belum terbentuk. Jadi bisa dibayangkan Unsia itu dibentuk di saat
Indonesia masih sangat rapuh dan dunia masih sangat rentan, dan alhasil kita sebenarnya tidak memiliki suatu keyakinan di masa depan dunia. Tapi 7 tahun kemudian setelah UNSIA dibangun, ternyata ada ASEAN, dan ternyata perang dingin juga terus berlangsung, tapi ada perkembangan, dan setelah Indonesia menghadapi terus cobaan, dan Allah memberikan kita jalan agar supaya kita tetap bersatu. Dan dari awal tadi saya sampaikan bahwa istri saya orang Aceh, jadi saya juga bangga sekali dengan kerjasama dengan UNSIA. Saya ingat waktu Presiden SBY ke Aceh, tidak hanya tahun 2004, tapi waktu menyampaikan pidato doktornya itu mengenai perdamaian Aceh itu, saya ingat sekali Pak SBY itu sampai malam kita dipaksa untuk mendengarkan latihan gladi resik, dan juga bahkan memberikan masukan karena saya sebagai interpreternya memberikan catatan, karena tentu pidato Pak SBY itu akan digunakan di forum-forum lain. Tapi adik-adik yang saya banggakan, satu hal yang ingin saya share hari ini adalah tidak hanya mengenai peluang untuk menjadi internasionalis, tapi juga mengangkat semangat adik-adik di masa COVID ini. Untuk sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita bagi teman-teman yang mengalami cobaan ya, ada saudara, tetangga, kakek, nenek, atau bahkan sahabat yang di Aceh maupun di Indonesia maupun di seluruh dunia yang tiba-tiba ngirim WhatsApp bahwa ada sanak keluarga yang menjadi korban COVID. Ini benar-benar cobaan dari Allah, dan bahkan cobaan untuk kita sedunia nih. Saya tadi juga sambil mau berpartisipasi dalam diskusi ini, masih berpartisipasi dalam webinar Zoom dengan Pak Marty yang lagi memberikan paparan mengenai Indo-Pasifik dan COVID. Dan disampaikan COVID itu sebenarnya apa sih? COVID itu benar-benar cobaan yang luar biasa, dan itu berbagai forum internasional tuh lumpuh. Bahkan Pak Marty mengingatkan, disinilah COVID itu seharusnya menjadi suatu pemersatu dunia, menunjukkan kepemimpinan berbagai forum, bahkan multilateralisme, dan seharusnya mendapatkan keinginan bersatunya berbagai negara besar seperti Amerika, Jepang, Rusia, RRT. Tapi apa yang terjadi Pak Muza? Menurut Pak Marty disampaikan bahwa meskipun ada COVID yang sudah banyak sekali yang menjadi korban, Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak mengeluarkan suatu peran. Yang terjadi malah masing-masing negara melakukan penyelamatan diri masing-masing. Ada beberapa pernyataan di G20, di APEC, ASEAN, tapi sesungguhnya di tingkat multilateral yang seharusnya menjaga perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, mereka tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan karena terpaku oleh persaingan antara Amerika dan RRT. Jadi adik-adik yang saya cintai, inilah kondisi dunia sekarang ini. Di waktu Pak SBY tiba tahun 2014 ya, 2012 atau 2013 ya, dunia tuh masih positif itu. Orang tuh masih ingin bekerja sama, penanganan perubahan iklim, dan juga para pemimpin masih kompak gitu. Tapi sejak insiden 2013 di mana Amerika sama Rusia ingin menyerang Suriah, dunia mulai retak, di mana akhirnya masing-masing pemimpin masuk kembali ke dalam semangat unilateral, dan kita sebagai negara besar terpaksa untuk mencari jalan tengah untuk mempersatukan mereka. Tapi apa yang terjadi malah dengan adanya Donald Trump dan juga ada berbagai pemimpin lainnya yang juga mendorong kepentingan dalam negeri, dunia internasional itu semakin pecah, multilateralisme semakin dilemahkan, dan jangankan multilateral ya, tapi semua upaya di tingkat regional juga terhambat karena negara-negara besar tuh tidak berhasil untuk mengedepankan kepentingan bersama. Bapak Ibu yang adik-adik yang saya cintai, jadi inilah dunia yang kita hadapi sekarang, beda dengan dunia tahun 2013, 2010, bahkan 2008 saat menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia, kita masih bertahan karena UMKM selalu menjaga pertumbuhan Indonesia. Tahun 98 pun krisis keuangan, kita masih bisa bertahan karena UMKM memainkan peran yang strategis. Jadi inklusif ya Pak Muza ya, semua jajaran rakyat itu dilibatkan. Ya ibu-ibu, para pengusaha-pengusaha kecil, bahkan pemuda juga di-encourage untuk engage. Karena dengan COVID, kita semua takut dan
sebenarnya juga harus khawatir ya, waspada ya Pak Muza ya, karena sekalinya kena Ya, COVID adik-adik ya, itu biaya untuk pengobatan tuh luar biasa mahal, bisa sampai 100-200 juta. Jadi adik-adik juga mohon please jangan sampai kena COVID, mohon be careful, karena kalaupun ada yang kena COVID itu paru-paru itu akan terpukul dan mungkin untuk kedepannya susah untuk lebih berkembang dan juga jangankan untuk hidup, nanti kalau kita pun apa namanya mau kerja juga akan dipantau terus dan diperiksa, apalagi keluar negeri nanti diperiksa jangan biasanya gitu ya Pak Musa ya, kalau mau keluar negeri diperiksa berbagai betul hal, Pak. periksa kesehatan. Tapi kalau sekarang ada suatu kondisi COVID, tiba-tiba ada persyaratan baru. Jadi yang kedua Pak Musa dan adik-adik ya, saya khususnya kepada adik-adik ya Pak Musa ya, Ya, benar. please be careful. COVID is very serious. Jangan sampai jangan anggap remeh, always wear a mask dan selalu pikirkan orang tua kita, adik-adik kita. Kalau kita yang masih muda mungkin masih bisa bertahan, tapi dengan adanya OTG ya, we don't know apa konsekuensinya dan ini berdampak sekali Pak. Dunia sekarang udah berubah, kita udah nggak bisa bertemu lagi nih. Kemarin hari Sabtu saya menghadiri konferensi Menteri Perdagangan dan kecuali saya dan Pak Dirjen, kita di rumahnya kita bertemu dengan 21 ekonomi dari dari Chile, dari Amerika, dari Korea, dari Malaysia, dari Thailand. Kita kumpul di lewat pertemuan Zoom ya, video conference, dan ini menjadi new normal. Masalahnya kalau udah pertemuan Zoom itu kita ketemu bisa, tapi untuk kesepakatan susah Pak. Wah, perundingannya itu semakin sulit karena kalau hanya WhatsApp atau email tuh orang nggak tersentuh ya, dan pada akhirnya disitulah Allah memberikan kita suatu peringatan yang kita anggap remeh selama ini Pak ya. Bertemu bisa apa namanya bersalaman itu ternyata mempengaruhi kesepakatan dan perdamaian internasional maupun kesepakatan kerjasama. Tapi pada akhirnya dengan tanpa kita bisa bertemu untuk mencapai suatu kesepakatan itu semakin susah. Jadi ini adik-adik inilah the new normal ya, bagaimana peran milenial. Tadinya saya mau bicara mengenai ini Pak, mengenai peran apa namanya the digital nomad. Jadi ada buat adik-adik ya, untuk dunia internasional itu ada tren baru. Kalau adik-adik masih berpandangan, wah lulus kuliah, kerja menjadi profesor seperti Pak Muza atau kerja di swasta, di bank atau jadi PNS, dunia udah berubah nih, bahwa dengan digital economy kita bisa kerja dan bisa mendapatkan penghasilan dan bahkan masih bisa kerja dari rumah ya Pak Muza ya. Nah, itu Yes, suatu right, eksperimen. Pak. Jadi istilahnya digital nomad. Jadi ada pemuda-pemuda yang pergi ke Surabaya 3 bulan bikin bisnis, pindah lagi ke Medan. Dari situ juga dari Medan ada yang langsung ke Sydney atau ke Australia, ke Melbourne. Jadi digital nomad itu menjadi suatu tren yang menarik buat pemuda-pemuda. Karena digital nomad itu ya mereka hanya 3 bulan di satu tempat atau satu negara. Kalau diplomatkan 3 tahun ya atau 4 tahun di satu negara mewakili Indonesia. Kalau digital nomad mereka sudah bisa bergerak dan itu menjadi suatu kenyataan. Tapi dengan COVID ini tampaknya digital economy semakin dituntut dan bahkan kita bisa menunjukkan bahwa kerja itu nggak harus dari kantor. Sekarang di Jakarta lagi serem nih Pak. Tadi di laporannya Pak Mardi dan pembahasan itu di Singapura itu 50% kasus COVID itu di pabrik sama di kantor. Jadi Oh gimana my nih Pak God. ya? Kondisi COVID mengingatkan bahwa kita ini harus selalu bersyukur dan hati-hati dan jangan anggap remeh ini. Jadi teman-teman yang saya cintai, pada saatnya please take care of your health first ya. Once you're healthy, mari kita diskusi dan mencari peluang digital. Dan tentu untuk digital perlu kemampuan ya Pak ya, menulis, berkarya, bahkan bikin YouTube, bahkan bikin diskusi webinar di antara para expert. Dan ini mungkin suatu laten ya Pak Muza ya. Adik-adik di sini saya ada namanya Fadel Yes, Arifah, correct. Fatul Rezeki, Pak Fujia, There are international student, Pak. If ada you international students possible, also. Through this webinar, I think what we can do is I see here Mamadou Boye, yes, Maribik Galar, Mutia Namira, Michael Walan, Muhammad Alfat, Mita. This is an amazing group, yeah. And from this yes, webinar, maybe we can explore how we can exchange ideas and opportunities, and maybe we can take advantage of the digital economy. Jadi itu pembuka saya, Bapak. Saya sebenarnya sama Kang Reza sudah ada paparan yang singkat. Saya mungkin harapannya kita bisa langsung Q&A, Pak. Tapi sebelum kita
diskusi-diskusi. Mungkin saya sedikit kasih paparan ya Pak Muza ya. Singkat aja gitu ya Pak ya. Okay, Pak Andre, thank you very much. Pak Reza, please, time is yours. Campur-campur is okay, Pak Reza, because now I see many international students already Excellent. joining. Ya, silakan Pak Reza, please, time is yours. Pak Reza, you have the PowerPoints ya. Ini Pak Muza, kita pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia nih Pak. Campur aja Pak, no problem. Campur. Because we encourage our international students to be able to speak bahasa also. So this Waduh. kind of practice for them also to learn to listen in bahasa. But kalau ada rumit-rumit di English kan ya. So we also encourage our Indonesian to learn English. So both. Jadi saya bilang tadi Indo-English. Indo-English. Indo-English ya, Indo-English ya. Jadi, tapi kalau ada sedikit-sedikit bahasa Aceh juga silakan ya, kita juga mau belajar bahasa Aceh. Bagi saya Pak. Alright, Reza, how shall we do this, Reza? Can you put up the PowerPoint? Is it there? Can everybody see it? Yes, already Pak. That's already ya. I apologize karena okay. Just very briefly ya. Let me just go to the next slide ya, Reza ya. If you see the next slide is if you look at what diplomacy is, it's really how we manage international relations ya, dan how we preserve our national interest. Di sini slide yang berikutnya ada komik nih. Komiknya ini, this comic is 2007 ya, masih Presiden George Bush di saat Amerika itu belum election, tapi di situ juga masih kasus ya. Itu the slides not running. Iya nih. Can you hear? Yeah, I can hear. So apa namanya? I will continue. I think Reza will use his magic, how he can move the slides. But I will briefly go through it with you. Bisa Reza? But saya juga boleh Pak, atau I can manage also the slides. If Pak Reza have a problem there. Kalau boleh Pak ya, kita bergerak aja Pak ya. Thank you so much Pak Muza. Jadi adik-adik juga langsung lihat. So if you look at this, it's a nice picture. 2007. This is where President George Bush Amerika ya. He was an amazing. Saya pernah Pak waktu KTT APEC in Chile. I was as an interpreter accompanied by SBY, and what happened was I had to go to the toilet, Pak. And as an interpreter, there's no place to go for a toilet except where the leaders' toilets are. So I ran in, and then suddenly there was a pas pampres ya Pak ya, security service, secret service, and they said you can't go in. And I said I'm the interpreter, I have to go in. So saya masuk ke toilet, saya langsung ke toilet. Ternyata di samping saya ada George Bush. Jadi ya itulah pengalaman saya dengan Presiden Amerika Pak, si George Bush. Kita sama-sama berdiri Pak, menghadap dinding, and apa namanya, sambil saya sapa, how are you sir? Oh, I'm very good, thank you very much. Jadi ya itu mungkin pengalaman sebagai interpreter adik-adik ya, manfaatkan kesempatan belajar bahasa asing gitu. Kadang-kadang bisa aja sebagai interpreter bahasa Aceh itu tiba-tiba Anda diminta untuk mewakili kepala negara bertemu dengan kepala negara lainnya, and in that moment it'll be amazing that ketemu Presiden Amerika Serikat tuh bukan di pertemuan resmi tapi malah di toilet. So that's a wonderful thing of being a diplomat Pak ya. You get these situations. Yeah. Next, Pak Muza kalau boleh, the next slide is adik-adik paling tidak sebelum kita mau kerjasama internasional, there is apa namanya, our priority is 4 ya. We have strengthening economic diplomacy, protecting our Indonesians diplomacy, bagaimana WNI kita dilindungi, and of course menjaga kedaulatan Indonesia dari apa namanya from international influencers. Of course, promoting leadership and regionalism at the global stage. And finally, +1 is strengthening our diplomats, the infrastructure. Lanjut. So, if we go to the next one, the next slide, saya sebagai Direktur KSI Aspasah, Pak, ya, I deal with, you mentioned 33 organizations, but in the Asia Pacific region, boleh ke slide berikutnya, Pak, ya, apa namanya,
the world, if we talk about regionalism, we talk about various interests ya. Ada APEC, tadi Bapak sebut, ada IORA, ada PIF, dan apa namanya masing-masing regionalism itu ada kepentingan. Kalau di PIF itu negara-negara Pacific Island Forum ya. Pacific Island Forum itu you can see that they have their Pacific agenda. And it's always a lot about maritime, tapi juga Pacific Island Agenda itu juga ada masalah kawasan timur Indonesia di mana beberapa negara itu mereka ingin intervensi mengenai situasi di Papua. Dan mereka sayangnya mereka mengubah-ubah sejarah bahwa Papua itu dulu dijanjikan sama Belanda, dijanjikan ini, dijanjikan itu. Jadi mereka mengabaikan hukum internasional, they ignore international law, and they just listen to what the Netherlands did in 1960 and 1955. So itu bukti bahwa kedaulatan, when you have an international group that has an interest, they want to take parts of our territory. Dan kita sebagai orang Indonesia perlu tahu sejarah ya Pak ya. Bahkan adik-adik please know sejarah Aceh itu luar biasa. Saya kalau baca sejarah Aceh dengan Pak Dipo Alam itu, bagaimana Turki itu sama Aceh itu melawan Portugal abad ke-15 ya Pak ya. It was inspiring ya. You have a history. I hope you learn your history karena the Aceh history is very very rich. Mungkin selanjutnya kalau boleh Pak ya. Di sini saya hanya ingin mengasih lihat betapa rumitnya situasi dunia karena dengan adanya teknologi, kepentingan berbagai negara, dan juga dulu kan mudahnya kalau mudahnya dijajah Pak, tandanya ada sekelompok negara yang mempengaruhi situasi dunia. Jadi kalau dulu dibayangkan Pak, tahun 45 tuh in 1945 the creators of UN only imagined 55 countries in the UN. Because they thought that the world is enough with 55 countries, and this was before President Sukarno initiated the Asia-Africa Conference. Apa yang terjadi ya, Pak Muza ya? Since 1945 itu, instead of 55 countries in the UN, now there's 192 countries in the UN. Itu membuktikan bahwa, look, at the end of the day, international relations is very, very dynamic. Tapi apa pula yang terjadi from 55 countries yang ya mungkin nurut dengan Inggris, nurut dengan Amerika, nurut dengan Jerman di waktu itu ya. Sekarang ada 192 negara, ada beberapa negara yang paling besar ya. I mean like we've got the US there, and China, and India, and where do we stand? Nah di sini kembali kepada sejarah kita Pak Muza, adik-adik ya, bahwa Aceh itu in the 16th century itu sudah bermitra dengan Turki. You were coordinating with a superpower. Di saat itu Turki itu ditakuti oleh banyak negara, Portugal, Spanyol, bahkan Belanda. Jadi you must be so proud. You must be so proud that you were always part of the international infrastructure. Dan dengan demikian Indonesia sekarang masih diangkat juga in the G20 atau di forum lainnya. Cuman sekarang the difference is di situ ada, you can see Donald Trump, you can see Merkel, you can see drones, you can see many challenges. So the world is a real mess. There's oil. So in the 16th century mungkin ya Pak Muza ya, kita fokusnya kepada pepper di Aceh dan bagaimana kita ekspor ke kawasan Eropa. Sekarang the world is so much smaller, dan bagaimana peran adik-adik kita Pak ya? I mean like will they play a part or mereka hanya menjadi penonton? Lanjut. Mungkin Reza, kita ini aja kali Reza ya, langsung kita sedikit kasih lihat foto-fotonya, seperti foto yang diplomasi in action. Apa sih tugasnya diplomat itu? Tugasnya diplomat itu tentu kita harus mewakili Indonesia di berbagai forum internasional ya. Kita mewakili Indonesia di forum PBB, di forum ASEAN, di forum IMTGT, dan di forum IORA, di forum PIF. Tapi yang paling utama juga kita menjaga kepentingan nasional dengan dan juga di Dewan Keamanan PBB. Tapi tidak kalah adalah kita harus menjaga kepentingan nasional agar supaya tidak digerus oleh pihak-pihak asing. Jadi meskipun ada international law saat ini, yep. Ini nampaknya slide-nya left behind sedikit ya, Pak Reza. Mungkin agak. Kalau boleh Pak ke slide ini Pak, ke slide nomor ini Pak 7 aja Pak. Pak Reza. Ya Pak Reza, diplomacy in action. Jadi yes, ini
inilah diplomat. Ini resminya diplomat ini. Ada yang di Dewan Keamanan PBB yang kursinya selalu biru. Ada di G20 itu di Jepang yang kursinya orang-orang Jepang. Dan itu saya dengan Pak Desa di Tuvalu di Pacific Island, dan itu Bu Menlu lagi negosiasi. Nah, ini slide yang berikutnya. Slide berikutnya saya juga mendorong IORA, dan di situ lagi saya dengan Menlu Solomon Island dengan Pak Dirjen, dan itu itu Pak Dubes Benyamin dari PG. Kita di sana pakai rok ya, teman-teman ya, laki-lakinya. Tapi itu di gedung Pancasila kita mendatangkan pelajar-pelajar dari Charles Darwin University, dari School of Law saya fasilitasi. Tapi yang ujung itu mungkin teman-teman cowok-cowok pasti senang itu. Nah, kalau diplomasi itu kita berhadapan dengan berbagai budaya-budaya. Itu kayaknya di PTRI New York deh. Kalau nggak salah kita memperagai kain-kain Indonesia, dan yang memperagai itu orang-orang yang kulitnya putih ya, Pak Muza ya. Subhanallah. Jadi itulah salah satu tugas kita. Lanjut ya Reza ya. The next slide. Nah, ini tapi sebagai diplomat juga ada resmi juga, nggak kalah kita melindungi WNI kita, baik itu Pak Dubes ke beberapa kampung, Ibu Menlu ke beberapa pabrik, dan itu juga ada kasus-kasus COVID, dan ada lagi itu Dubes Sony, di Dubes kita di Washington DC, dia langsung ke para pelaut-pelaut. Jadi our role is not easy at all. Ada resminya, ada tidak resminya. Jadi zaman Rasulullah SAW itu dulu diplomat itu adalah penyampai pesan dari Rasulullah, dan juga di zamannya Mongolia itu menyampaikan pesan raja. Zaman sekarang itu raja atau pemerintah, kita juga harus menyampaikan perhatian kepada perlindungan rakyat. Nanti saya akan share bahwa peran diplomat itu ada 5 sesuai dengan konvensi Wina. Lanjut Kang Eja, langsung ke kawasan. Nah, mungkin saya singkat aja di sini Pak Muzaya dan teman-teman ya. Mohon diperhatikan kalau bahas in the picture of our regionalism, ada ASEAN, ada IORA, ada Pacific Island Forum, tapi pada intinya Indonesia yang terletak di antara 2 benua sama 2 lautan itu, kita harus bisa mengelola bagaimana nih di lautan Hindia, lautan Pasifik, dan apakah itu hanya tugas Jakarta gitu loh. Saya yakin di Aceh itu juga adik-adik itu kalau misalnya mau berperan di kawasan lautan Hindia, adik-adik bisa langsung engage dengan pengusaha-pengusaha di India, di Andaman Nicobar ya Pak Muza ya, kemarin si Pak Arifi juga sudah main ke sana. Teman-teman di Aceh itu sangat dalam posisi yang strategis tuh untuk menangani kawasan di lautan Hindia. Tapi juga di kawasan Pasifik itu juga kita ada kawasan timur, kita juga jangan cuek juga gitu loh apa yang terjadi di Papua, di Ambon maupun di NTT. Kalau di sana tuh dekat dengan Australia sama negara-negara Pasifik, tapi juga banyak pihak-pihak yang ingin merampas kekayaan di Papua karena mereka merasa bisa memainkan peran. Ini gambarnya ini ya. Gambarnya berubah lagi nih. Enggak, sudah sesuai, Pak. Oke, di tempat saya kelihatannya seperti ini. Oke, lanjut Kang Eja. Jadi yang ingin saya share ya Pak teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tanya kepada saya mengenai Indo-Pasifik itu apa, tapi intinya Indo-Pasifik itu menjadi terganggu ya Pak Muza ya karena masalah COVID. Kalau kita nggak bisa bertemu, gimana kita bisa mencari suatu perdamaian, suatu kesepakatan. Sementara sekarang Amerika tuh menganggap Indo-Pasifik untuk mengcontain China, dan China itu beda tuh agamanya tuh. Mereka itu nggak peduli demokrasi, nggak peduli ini, yang penting mereka kerja dan jangan neko-neko. Sementara orang Amerika kan ada COVID, tiba-tiba ada aspek Black Lives Matter. Jadi mereka ada sejarah yang belum mereka selesaikan. Kang Eja, langsung ke the diplomat Kang Eja. Atau ke slide number 14 Kang Eja ya. Tugas fungsi diplomat adalah tugas dan fungsi diplomat adalah representing, protecting, negotiating, promoting, and reporting and managing ya. Bisa nggak Kang? Ya, sudah benar, Pak. Saya nggak. Oke, you can see it ya. Selanjutnya slide berikutnya juga saya langsung aja ke slide Kementerian Luar Negeri. Kita ada 3.934 pejabat di Kemlu, tapi diplomatnya tuh sekitar 2/3 di luar negeri dan 1/3 di dalam negeri, dan ada 132 perwakilan ya Pak Muza ya. Jadi adik-adik sebenarnya saya lihat kalau di
websitenya Unsia itu kegiatannya aktif sampai ke Inggris, ke Australia, ke Amerika, tapi andaikan dan juga ada MOU dengan berbagai institusi. Tapi kalau adik-adik ingin mulai menjajaki ya, kalau mau magang di Australia, mau magang di Amerika, mau magang di Eropa, bahkan saya bicara sama Pak Muza, teman-teman ya, mau magang di PT Genewa juga itu suatu kesempatan karena apa namanya atau di kawasan Eropa Utara di mana kita bisa melihat dunianya seperti apa di sana yang membantu kita untuk mencapai suatu peace settlement di Aceh ya. Lanjut Kang Eja, karena saya nggak bisa lihat gambarnya di sini ya, apa namanya agak nggak jelas nih di gambar saya ini. Ini slide nomor 17 Pak, organization structure ya. Jadi apa namanya slide 17 itu organizational structure, tentu teman-teman nanti bisa tanya ke saya, ada Menlu, ada Wamenlu, dan ada 7 direktorat jenderal. Dan jadi di 7 direktorat jenderal itu menangani macam-macam tuh, Asia Pasifik Afrika, Amerika dan Eropa, ASEAN, multilateral, hukum, dan diplomasi publik, dan protokol konsuler. Jadi saya dengar bahwa dari Unsya itu ada 7 yang masuk Kemlu, dan belum lagi orang-orang yang berasal dari Aceh yang menjadi pejabat tinggi di Kemlu, termasuk Pak Teuku Faizasha ya, apa namanya senior saya dan mentor saya waktu saya di istana. Sekarang dia menjadi staf ahli menteri bidang politik dan keamanan dan juga jubir Kemlu. Kalau kita ke slide berikutnya, mungkin kita langsung lihat ya Pak Muza ya, diplomat yang kompeten itu apa itu ya? Diplomat yang kompeten tentunya ada kompetensi inti, kompetensi jabatan, dan skill ya, dan attitude-nya. Attitude-nya saya yakin yang paling berharga buat teman-teman ya, bahwa attitude itu adaptif, stabil secara emosional ya, percaya diri dan mampu menghadapi stres, dan mandiri, dan empati, dan toleran gitu ya. Sementara skill yang umum yang bisa disiapkan dari teman-teman Unsya adalah berani untuk bicara secara publik, public speaking, punya bahasa asing, mampu untuk teamwork, dan terkait dengan negosiasi itu akan dilatih, social media juga masing-masing, dan tentu pembuatan laporan dan isu-isu protokol dan lain-lainnya. Nah nanti di saat masuk Kemlu itu ada kompetensi inti, tentu harus memiliki integritas, semangat untuk berprestasi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan dan kerjasama. Tapi yang ada lagi kompetensi jabatan, bagaimana dalam menghadapi IORA atau APEC atau forum-forum punya konsep, punya inisiatif dan analitis, dan memberikan masukan untuk keputusan. So those are the basic skills ya for a diplomat ya. Selanjutnya bagaimana menjadi diplomat, ini yang menarik nih Pak. Jadi Pak Muza dan teman-teman Unsya, my friends, to be a diplomat, there are several ways ya. You can apply and then you can go through the process. Or you can find a husband or a wife that's a diplomat, and that's just as important, because now in the past there was about 20 to 30% women. Now there's 50 or almost 60% women in Kemlu. So that's good. That means more women are joining the foreign office, but it also means men, if you're looking for wives that can take you overseas and you can help them develop your diplomacy, don't hesitate to engage them. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkenalan dengan para diplomat perempuan, dan juga tentu diplomat dan perempuan juga bertemu dengan teman-teman diplomat laki-laki. Saya mungkin langsung ke slide 27, 26 Pak ya, karena di sini banyak hal yang mungkin kalau sudah di-share ke teman-teman bisa dibaca, bisa diperiksa, dan pada akhirnya kan ini kan cuma teknik-teknik untuk masuk bagaimana. Tapi yang paling utama Pak Muza, kita kan kenalan ya Pak Muza ya. Karena mau sehebat apapun teknik yang kita persiapkan, tapi kalau timingnya nggak pas atau kita terlalu tidak perhatian kepada lingkungan, juga tiba-tiba mau udah siap-siap tapi pendaftarannya baru dibuka tahun depan gitu. So it would be a shame. I mean, like the most important thing is this interaction, yeah. And so if I may go to the last few slides, of course there will be other tests, including in TOEFL, bahasa Inggris. It says here minimum 550, but you can also participate in other UN languages like French, Mandarin, Russian, Spanish,
which is equivalent to a TOEFL of 550, and other languages such as Japanese, German, so languages is very important. So teman-teman, please never stop learning a new language. Yeah, and if you want to join Kemlu, English is, you have to sleep and you have to even swear in English. And of course, in the examinations, they will test you for your substance. What do you want to know? What can you, and when you deliver an idea about, oh, in my opinion, ASEAN or IORA or G20 or the UN or Palestine, you have to convey your idea. Why do you think that's important? And when you convey that idea, you have to do it in English so that you can present yourself. And of course, they will give you a psychology test and other health tests, like you have to be free of drugs, and that's the most important thing. Just finally, on slide number 30, are there many diplomat alumni? Here we note that in North Sumatra, there's about 35 from Universitas North Sumatra. Universitas Andalas, there's 28. From UI, there's 587. Trisakti, there's 45. UNPAD, there's 284. So if you go to the slide, you can see that there are many universities that have been part of Indonesian foreign policy. But many of them are from UGM, UNPAD, UI, and also from Unair. So I look forward to seeing more from Unsia ya Pak ya. Kita harus bikin tekad nih Pak. If we can increase it from to 5 to 10 to 15, ini wajib fardu ain nih Pak. Karena orang Aceh itu pernah sejarah Pak dalam diplomasi. You are the first to engage the Turkish Empire, the Ottoman Empire. I mean like kalau gitu Pak, kayaknya kita perlu ada drill khusus nih Pak. Ini ya makanya ini kayaknya ini provokasi Pak. Di swasta ya Pak ya. Gimana Pak Muza? Saya malu juga nih 3 nih Pak. Terus. Saya kagum Pak. Itu tandanya adik-adik Unsia itu ngeliat ala kalau seperti itu terlalu kecil lah. Saya mau langsung menjadi pengusaha, langsung mainnya ke. Jadi congratulations. Tapi kalau misalnya bisa kita bantu ya Kang Eja ya. Reza ini namanya Reza tapi bukan dari Aceh ya Reza ya. Apa namanya? Tapi kalau Reza kita bisa mulai cari kita rekrut 5 atau 10 yang mau kita latih, kita training, kita kasih, bukan kasih bocoran ya, karena pada akhirnya percuma bocoran. Kalau bocoran yang tahun 2017 tapi ujian 2020 sudah berbeda gitu, it's a point, but we can help you be interested and get in. Tapi I do hope ya Pak ya, saya yakin adik-adik yang di Aceh itu punya sejarah Pak, pasti ada yang keturunan Turki, ada yang keturunan Portugis, dan bahkan mungkin mereka punya sejarah bagaimana apa namanya waktu itu para pedagang-pedagang Portugis bisa didorong karena kerjasama dengan Turki. I think there must be keturunan mereka ya Pak ya. If they can be diplomats and even God willing ambassadors, saya akan sangat bangga Pak bisa memfasilitasi Pak. Ya Pak. Kebetulan Pak Muza, saya juga kakek saya Adam Malik. Jadi waktu saya dengar kisah-kisah Adam Malik, si Kancil ya, itu dia juga tipe-tipenya tuh pinter-pinter tapi bandel katanya. Kalau ada, dia suka sampai malam diskusi mengenai politik, membentuk partai Murba dan juga membangun antara. Jadi mungkin di kawasan kita tuh Pak ya, di Aceh sama di daerah Medan itu kita juga punya tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi untuk mendorong hubungan internasional Indonesia. So adik-adik yang hadir di sini ya, masih ada 70 nih Pak, belum pada leave group nih Pak. Kayaknya mereka belum tidur nih Pak. Jadi ya saya mungkin mau kasih coba sedikit tantangan. Bisa nggak nih Pak Muza kita tantang mereka? Siapa yang berani gitu loh. Ya benar Pak. Provokasi. Kita provokasi. Masa nih apa namanya dubes-dubes dari Aceh ini kok masih terbatas nih. Sementara kalian tuh yang membantu Republik menghadapi Portugal, dan jadi I encourage you. It is in your heritage. It is your legacy. Grab it. I mean like kalau saya sih memang kebetulan Allah buka jalan ya. But I pray to you that if you're interested, we will help you. Di sini saya juga ada Cut Rika Aprilia Naja. Wah Pak Muza kalau sudah cut itu cocok itu untuk jadi duta besar tuh. Soalnya udah ada khas ya tuh Pak ya. Ya benar. Saya juga di sini lihat ada Pak Muhammad Alfat, ada juga Nadia Berlianti,
Raudatul Jannah, aduh namanya itu Raudatul Jannah itu. Apa nama, dan ada Tutia dan William dan Toili Ashief. Waduh, Toili itu orang Aceh Pak atau international student tuh Pak? National student, Pak. Wow, luar biasa. Jadi apa namanya, again mungkin saya dan Kang Eja ini salah satu alasan kita ingin bertemu sebenarnya juga we hope will see some of you join the foreign ministry. So mungkin for the last slide ya Kang Eja ya. Saya cuma di sini ingin ada gambarnya sedikit. Ini waktu saya masih agak kurus ya. Alhamdulillah Pak Muza, buat kita yang sudah sedikit apa namanya sudah melewati milenial Pak ya, yang kita khawatirkan kan apa namanya lemak bertambah, kemajuan perut dan rambut ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Muza sama saya masih cukup tebal gitu ya Pak ya. Tapi kekhawatirannya Pak ini dagu ini udah mulai apa namanya berisi karena mungkin di rumah makanannya karena fast food ya. Tapi ini sedikit mengenai saya dan silakan kontak saya lewat Twitter. Ausi, tapi I want to encourage you. Saya kalau cerita mengenai sejarah karir saya di Kemlu, mungkin Pak Kang Eja akan ketawa nih. Saya termasuk pokoknya kerja. Kalau ditawarkan berani nggak ke kegiatan ini? Oh berani, siap. Pokoknya siap dulu, iya dulu. Mau kemana? Mau ke tim-tim? Oh siap. Padahal saya baru masuk Kemlu. Saya nggak ngerti itu tim-tim itu sebenarnya apa sih waktu itu, dan saya ikut hadir saja. Ternyata saya bersama hanya waktu saya cuma bertiga Pak Muza, terus didukung oleh 22 diplomat seangkatan gitu ya. Dan di situ kita menjaga agar PBB itu tidak main curang dalam pemilihan di tim-tim, tapi pada akhirnya kita menyaksikan tim-tim dilepas. Karena memang tim-tim kan dulu kan juga Amerika minta kita masuk biar komunis nggak masuk ke kawasan ASEAN ya. Tapi itulah saya berani say yes, dan juga setelah itu saya berani ada senior saya bilang, Andre kamu berani nggak menjadi interpreter Ibu Megawati? Ya, berani lah. Padahal nggak tahu apa konsekuensinya ya. Ternyata kalau saya gagal tuh saya nggak akan posting Pak Muza. Dan alhamdulillah karena kita baca Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ternyata lancar gitu. Kebetulan berhasil karena penerjemah lain nggak berani karena yang dihadapi adalah Perdana Menteri Australia. Dan Perdana Menteri Australia itu kalau ngomong tuh bahasa Inggrisnya tuh luar biasa. Yeah. Jadi jangankan orang yang jago bahasa Inggris, ngerti orang Australia itu nggak gampang. Dan selain itu saya juga apa namanya pokoknya say yes dulu, dan insya Allah kalau dalam Al-Quran kan faida azam fatawakal Allah. Jadi kita siapkan dulu, kita berani lillahi ta'ala. Alhamdulillah dalam waktu 20 tahun kita punya karir yang lumayan. Ya Kang Eja ya, Kang Eja juga nanti akan kalau diceritakan kisahnya Kang Eja udah sampai Afrika Pak. Saya itu ke Afrika hanya untuk berlibur. So when I see Abdullah Jongga here and all other friends who are studying in Unsia, your continent is beautiful, and I know we have more collaboration in Indonesia Africa Forum, but even at the time of the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Africa was an inspiration to us Muslims. Maybe in the last slide ya Kang Eja ya, just briefly I want to give you inspiration. Jadi memang Pak, I never asked to be an interpreter Pak, tapi karena kita berani say yes, tiba-tiba dibuka jalan itu foto saya dengan Ibu Megawati di hari apa tuh Kang Eja ya, saya lupa deh. Sindo apa ya. Tapi di situ fotonya saya melihat punggungnya Bu Mega. Jadi ya apa namanya? Waktu itu saya cuma takut keinjek kakinya. Jadi saya harus jalan harus hati-hati. Interpreter itu nggak boleh tiba-tiba para pemimpin lagi asik ngobrol, kita ngelamun nabrak langsung mereka keselak gitu ya. Itu kan bahaya. Yang kedua itu saya mendampingi saya sebagai interpreter Pak SBY selama 10 tahun tuh ya Pak ya. Yang terakhir 3 tahun tuh full time sampai ke Aceh. Itu juga saya udah tahu diri, dan tidak kalah penting adalah jangan terlalu gemuk, soalnya kalau ngejar Pak Presiden itu bisa kecapean tuh ya. Jadi harus pakai jas yang pas. Yang terakhir dengan Presiden Joko Widodo di KTT APEC 2018 itu juga sangat strategis karena di situ Pak Jokowi di sesi dialog dengan usaha, para pengusaha dia bilang, Andre saya mau ngomong 4 kali. Jadi saya harus siapin pointer dan apa yang perlu disampaikan ke Bapak Jokowi biar dia pede gitu. Jadi disitulah memang pada akhirnya Pak ya kita bisa berikhtiar, tapi kalau Allah sudah buka jalan ya Pak ya, dengan doa orang tua insya Allah bisa we can achieve great things ya. And of course satu hal we must always remember that everything is a blessing from Allah. Pak, tadi saya sebenarnya mau cerita sedikit curhat Pak, bahwa pada akhirnya selama COVID ini saya baca mengenai surat Yusuf. Dan surat Yusuf itu kisahnya menarik Pak kalau kita belajar di sejarahnya ya.
if you read the Surah Yusuf, it's in the Bible, it's in the Old Testament. The Hebrews learned about Joseph, and the story of Joseph is very simple. A little boy who was kind. He was thrown in the well by his siblings. He was sold as a slave. He was placed inside the house of the prime minister, and he was almost seduced by the women, and he was thrown to jail. But he always believed in Allah. He believed in doing good, and he became entrusted because he can read. He can read dreams. He can read languages, and then he was entrusted to solve the problem of Egypt so that they don't have a crisis in 7 years, and in 7 years they can recover. And the interesting story about Yusuf is it's not only a good story for youths ya. Jadi di situ bukan kisah Nabi Yusuf itu bukan kemampuan untuk menahan Zulaikha ya Pak ya. Tapi Nabi Yusuf itu sebenarnya orang yang sangat pintar, fasih dalam bahasa, dan dipercaya menjadi perdana menteri. Dan itulah dia orang dari Hebrew ya, orang Hebrew dari Jerusalem. Dia dibawa ke Mesir, dan di Mesir dia menjadi perdana menteri. Bisa dibayangin nggak tuh, Kang Eja itu dibawa ke Amerika menjadi perdana menteri atau presiden. Itu kan zaman sekarang kan nggak mungkin ya. Anda harus lahir di Amerika gitu untuk jadi presiden. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf itu dia dibawa, dia juga nggak sengaja, dia dismuggle. Di situ dia menjadi perdana menteri, dan dia menyelamatkan Mesir, and he saved Egypt. But then 300 years later, when Moses was born, Egypt has become so powerful thanks to Joseph. And what happened was they were enslaving the Hebrews, and God again sent Moses to remind the Egyptians, if we saved you once with Joseph, but if you don't stop enslaving the Hebrews, we will destroy you. And so, as you all know, Nabi Musa kisahnya, the Egyptians were destroyed. And we know many stories about Moses and the Pharaoh. But if you look at that, there is international relations there. There is millennial. He's brave. He's smart. He's not tempted by women. He created an economy. And then a few centuries later, his great-grandson Moses had to rectify. But at the end, Egypt was destroyed. So you can imagine, it's not improbable that America will fall, or even China fell a few times. Yeah. So if you look at international relations, things happen for many, many reasons, and we're here to observe. And at the end, Allah is the ultimate guide in all these affairs. Mungkin itu saja Pak Muza. My friends, if I can just break my presentation into that way, maybe we can go straight to the question and answers. Pak Muza, what do you think, Pak Muza? Yes, Pak Andre, thank you very much for amazing. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, what amazing presentations by now I was, move on. So everyone, first, I just want to point out some points. Actually, diplomat is very important, Pak Reza. I remember I watched a movie, if I'm not mistaken, the movie 1947, the title of the movie. Bagaimana sebenarnya penyampai pesan itu bisa, so the messengers, the diplomat who send the message to stop the war, to stop the war. I think that is one of the good movie that you should watch, kind of messenger or diplomat. And also another important message from Pak Andre. Keyword is believe in doing good. Everyone, we have to believe that if we are doing good, we will get the rewards for us. Yeah. And also special for Achinese students, dari para adik-adik dari Aceh, actually you are part of the history of the international diplomacy cooperation with the Turkey, Japan, Portuguese, India, China, Yemen. Yeah. So now come back to the international world, to the diplomacy. I think Pak Reza, Pak Andre will help you. Yeah, we all will help you to achieve your goals. But at least now
kita sudah diprovokasi lagi nih Pak Andre. Mudah-mudahan tadi kita dikasih kesempatan nih. We are given a chance 5 students to apply to the any program by Kemenlu, Ministry of Foreign Affairs. Dan juga beberapa poin yang terakhir adalah tentang bagaimana tugas-tugas dari seorang diplomat. Tapi paling tidak kita harus berani mencoba, kita harus kembalikan ke sejarah. Oke, kita masuk ke question and answers. Saya lihat dulu ini udah banyak pertanyaan yang sudah masuk lewat chat box. Yang pertama dari Hana nih, Hana Adistia, para Pak Andre mau bertanya apakah pengaturan mengenai pejabat dinas luar negeri ini masih mengacu pada Permenlu nomor 4 tahun 2009. Ini kayaknya orang Kemlung nih Pak, langsung ngerti dia mengenai peraturan kita nih Pak. Oh. Kemudian ini mungkin 3 pertanyaan sekali dijawab ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada di Diva Safina ini ingin bertanya pada Pak Andi, kalau misalnya ingin jadi diplomat tapi nggak dari jurusan yang related seperti hubungan internasional, saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, apa bisa jadi diplomat gitu. Kemudian kalau bisa apakah harus mengikuti sekolah khusus diplomat sebelum akhirnya jadi diplomat atau bekerja di Kemlu. Kemudian saya mau ambil satu lagi. Yang ketiga dari Zafran ini, Muhammad Zafran, mahasiswa teknik kimia, ingin bertanya Pak Andre, mungkin bisa sedikit cerita apa pengalaman dan tantangan tersulit yang pernah dilalui dalam menjadi diplomat. Pak, 3 dulu Pak Andre, silakan. Thank you Pak Muza, saya juga baca di questionnya Pak ya. Ya. Ini pertanyaan sangat jitu nih Pak. Sebenarnya saya juga mungkin akan, saya lihat di sini ada juga, ada apa namanya, ada tadi Bapak bilang ada Hana yang ngerti mengenai Permenlu nomor 4, ada Diva Safina, ada Afolabi Femi, ada Muhammad Zafran, Maribik Galar, Nasha Najma, and of course Mamadou Poye. And Pak, you have a very vibrant group of students Pak ya. Cuman Pak, sebelum I go on Pak ya, jadi Bapak jadi di Unsia nggak ada HI Pak? Kita in the process Pak. Luar biasa, luar biasa. I think even if you're in the process, Pak, your students are so internationally minded ya, Pak ya. Jadi saya agak kaget nih itu. Ini studennya nih canggih-canggih, ternyata selama ini di bawah bimbingan Pak Muza ini sudah bisa melebihi banyak adik-adik yang HI yang di sekolah lain. Saya terus terang kalau ketemu HI yang di beberapa sekolah tuh saya kaget. Anda HI tapi nggak mau belajar bahasa Inggris. I don't understand. Anda HI tapi masih malu-malu gitu lah. Nah, sementara dari sekolahnya Bapak nih, dari Unci pertanyaan sudah langsung, jangankan bahasa Inggris, sudah langsung ngerti Permen 09 lagi. Jadi ya, but I congratulate you. Again, saya pikir nggak semua universitas itu punya HI ya. Bahkan di Australia itu juga nggak banyak punya HI, tapi banyak yang jadi diplomat itu dari politik, dari ekonomi, dan yang pasti dari sastra ya. So yang tadi ada pertanyaan mengenai sastra kayak dari Diva, look, English will always be useful. Tapi mungkin saya kalau boleh saran Pak ya, sekarang S1 itu paling tidak if you can write well and you know, kayak tadi Pak Muza bilang, if you know what you want to ask, masalah ASEAN, masalah Permenlu, masalah kerjasama lain, you will get ahead. Jadi cuman ya akhirnya seperti itu Pak ya. Kalau yang tadi saya share di gambarnya tuh dari UGM, UI, karena mereka katanya banyak gitu, tapi ternyata dari Unsia juga tidak mustahil banyak juga yang masuk tanpa membawa fakultasnya gitu ya. But again, I'm very encouraged that even though HI-nya nggak kelihatan, tapi your students in international relations are very very impressive. Itu kalau boleh saya tanya mengenai yang disampaikan oleh Mbak Hana ya. Thank you very much Mbak Hana ya. At the end kita lagi membuat permen yang baru nih. Dan permen yang baru ini tentu akan terus kita update. Ada berbagai kebijakan karena sekarang Presiden Jokowi nggak mau ada kasubdit dan juga di perwakilan juga kondisinya berbeda. Tapi paling tidak
kita masih membutuhkan diplomatic soldier yang banyak ya. Jadi sekarang ini kita masukkan dan bagaimana kita bisa mengembangkan their potential. Ada diplomatic soldier yang jago bahasa Inggris dalam interpreting, ada diplomatic soldier atau diplomat yang fokus pada isu perubahan iklim atau ekonomi atau politik atau yang pasti hukum ya. So sebenarnya meskipun nggak ada HI, anak-anak hukum sudah banyak yang masuk gitu. Dan banyak anak-anak hukum tuh masuk ke bidang HI pula gitu. Jadi agak curang gitu. Mereka tuh bisa masuk ke Dijen HP tapi juga bisa masuk ke tempat saya dan at the end ini semua kembali kepada semangat. Tapi Pak Muza ya, I Ya, think one thing that your students need to remember always ya, that fakultas HI atau credential atau apa, that's nice. Tapi like we said ya Pak ya, hmm, adik-adik Aceh, you have a legacy, you have a history. You can iya, go to Kemlu and say, saya anak Aceh nih, saya punya sejarah, saya mau daftar dan saya mau diterima. Semangat seperti itu bisa diterima, Pak. So technically jangan takut oleh isu-isu yang bukan isu ya, kriteria-kriteria yang sebenarnya is there to facilitate. Tapi again, like me and Reza, I hope I can find 5 students ya, biar kita bisa mentoring, kita bisa engage, bahkan kita bisa share lo cara masuk Kemlu dan kalau misalnya mau magang bisa saya Pak, saya mau magang di Darwin, saya mau magang di Australia, saya mau magang di Amerika, please contact us. Dan bahkan kalau mau magang di Kemlu mah gampang, cuma sekarang masalah COVID ya, kita harus ada jaga juga protokol karena dari terbang dari Aceh ke Jakarta saya sendiri udah agak we can continue have a mentorship ya, discussion dengan Zoom kalau Bapak mau kita bikin grup khusus gitu bersepuluh, berlima belas ngobrol aja mingguan, hey what do you think about isu ini, bagaimana pandangan Anda mengenai Donald Trump, apakah kita berharap ada Presiden Kanye West, wah itu pasti keren ya Pak ya, US keren. President Kanye West itu saya yakin Pak Muza pasti yang termasuk yang pertama diundang ke sana Pak untuk apa namanya sharing session Pak. Asalkan Pak Muza jangan kebawa oleh gaya musik dia kali Pak ya yang menggoda Pak. Um, uh, Pak Musa saya teruskan Pak ya. Jadi di sini saya juga lihat ada Muhammad Zafan dari Ya, Teknik Kimia Unsia. Memang pada akhirnya pengalaman yang sulit sebagai diplomat zaman saya masuk itu zaman Krismon Mas. Kalau zamannya Kang Eja itu kondisi lebih baik katanya. Tapi ya tepatnya sebagai PNS itu baru mulai tungkin ya. Jadi how do we survive in Jakarta with the small wage? So when I hear Marivik or when I hear Nasha or when I hear Mamadou, everywhere in the world, diplomats, when they're in their country, they have a small wage, but when they're abroad, they're representing the country, they get facilities. So traveling into a country and then back to your country, it's difficult for the children, yeah, because they have to adjust their education, but once you're a diplomat's kid, you kind of see the world differently. But for me as an individual, and I reckon Reza has the same experience, the challenges we face here, because at the end of the day, Indonesia is such a big country. We want to defend Indonesian interests abroad, tapi domestically there are many homeworks that are not resolved. I mean, like the situation in Aceh took a long time to resolve because it took a strong leadership, and sometimes politics does not want to be united. We're lucky on the Aceh question. We gave the leaders a chance to think about the future, the children, the youths. If we keep on having conflict, don't have time to focus on their own personal growth and development. Unfortunately, what's happening in Papua, Papua has always been part of Indonesia. And when the Dutch promised some Papuans that they can become part of the province of the Netherlands, they started getting this confusion. And they said, oh, no, 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 we're never part of Indonesia. So for generations, they kept on fighting and denying. And at the end, there's the military. You know what the military is like. Sometimes when it comes to security, they might have a heavy hand. And it began in the Cold War. So the youths are always the victim because they see their environment, they don't know what's going on, they get angry, and then they go on the wrong path. And sometimes they don't get a job, sometimes they get killed. It's very, very sad. So even from Aceh and to Indonesia, we have to look at our Papuan brothers and sisters. We have to help them because look, at the end, jangan sampai orang luar tuh yang mendikte gitu loh. Ibaratnya kita kalau punya adik, terus adik kita dibilang, oh Anda tuh bukan anaknya, atau Anda tuh beda, atau Anda ini, kita harus tersinggung. Hey, ini adik saya nih, don't touch my relative. Dan itu juga dalam Islam kita harus selalu menghargai masing-masing ya, tidak ada perbedaan dalam warna kulit atau dari budaya atau apa. At the end, kita semua hamba Allah dan
Bahkan kalau mereka pun juga Nasrani pun zaman Rasulullah SAW di Madinah juga banyak yang Nasrani. Kita juga terima saya mendengarkan ceramah dari Nu'man Ali Khan. Berdakwah sama berdebat itu berbeda ternyata Pak Muza ya. Berdakwah Ya, itu Pak. bagi orang yang ingin belajar mengenai Islam, kita kasih. Tapi bagi orang yang ingin berdebat, ya nggak apa-apa, kita banting, tapi dengan cara yang pantas pula gitu. Jadi kita juga jangan lupa mengenai ajaran Rasulullah SAW bahwa ada tata krama. Tata krama berdialog, harus selalu santun, tata krama berdebat selalu yang positif dan yang real. So I always come back to that Pak ya. Saya senang dengan teman-teman usia. Saya paling tidak kalau ngomong mengenai HI itu ada selalu kaitannya sama sunnah Rasul bahkan dengan sejarah Islam dan saya bangga sekali dengan sejarah dari Aceh. Here Pak Muza, saya boleh langsung ini nggak Pak? Langsung saya baca kan Ya, Pak? Langsung please, continue, Pak. biar makin kita provokasi kita. Ya, 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 Pak. Nah, jadi di sini tadi kan tadi Mbak Hana mengenai Permenlu, silakan WhatsApp saya Mbak, karena ini teknis dan pada intinya saya ngelihat anak muda diplomat itu apakah ada kesempatan untuk percepatan kepangkatannya. Karena pada akhirnya kan diplomat kan seperti tentara gitu, dari letnan, kapten, mayor, kayak gitu. Tapi sekarang ada yang dari letnan bisa langsung menjadi kolonel, kayak seperti saya gitu, dari letnan 2, letnan 1 menjadi kolonel karena Presiden SBY mengangkat saya dan melatih saya. So every case is unique ya. Di sini saya juga ingin mencatat tadi Diva saya sudah bilang ya, tapi Diva please contact me. Kita bahasa Inggris itu strategis. Ternyata Pak Muza ya, banyak Ya, orang Indonesia tuh yang nggak nyaman dengan bahasa Inggris. Saya berpikir udah zaman YouTube, udah zaman nonton Netflix. ya, Saya tuh kalau ya. nonton Netflix itu sampai mata saya tuh belel gitu ya. Bahkan saya nonton Netflix sudah bukan nonton film Inggris, Pak. Film Jepang, Pak. Saya yakin Pak Muza juga udah jago bahasa Jepang gitu dengan berbagai apa namanya film-film. Jadi kita sekarang malah jangankan bahasa Inggris Diva ya, kita harus bisa belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, tapi yang paling utama bahasa Cina. But at the end diplomat adalah communicator. Kalau Mas Muhammad Zafran dari kimia, saya yakin apa namanya tadi saya sudah cerita ya mengenai tantangan-tantangan ya. Tapi saya lihat kalau buat Mas Zafran yang kita kurang ya Pak Muza ya bahwa industri, pengusaha, sejarawan itu bisa berperan dalam diplomasi. Dan sekarang ini kita lagi berjuang bagaimana kita bisa meningkatkan produksi APD, bagaimana kita bisa mencari apa namanya vaksin untuk penanganan COVID dan juga dari segi teknik. Tadi pagi saya mendengarkan cerita bahwa kenapa sih Indonesia membeli atau membayangkan membeli pesawat tempur dari Austria karena itu Typhoon ya. Jadi kita kan kemarin mau beli dari Rusia itu katanya bermasalah ya. Tentu Amerika nggak suka. Jadi kita diblok terus gitu ya. Which is fine ya. Sukhoi itu benar-benar pesawat tempur yang sangat powerful ya. Saya sempat waktu ke Darwin tuh ada latihan tempur angkatan udara TNI AU datang. Mereka membawa F-16 Fighting Falcon ya F-16 ya. Bukan F-18 ya F-16. Tapi kita juga bawa Sukhoi. Mereka ngeliat Sukhoi itu orang Australia itu langsung kayak ketakutan, kayak kagum, pengen bisa nggak agak lama. Mereka mau menginteli Pak. Jadi kita tuh punya pesawat tempur Sukhoi itu sangat ditakuti oleh negara-negara tetangga dan Amerika. Makanya sekarang gimana cara biar kita nggak punya Sukhoi. Pak Prabowo luar biasa tuh langsung cari lagi pesawat yang lain, pesawat tempur Typhoon. Itu bikinan Eropa ya. Jadi kita untuk kawasan sebesar kita tuh kita perlu TNI AU yang kuat. Kalau enggak nanti kita ngomong diplomasi Pak, tapi tiba-tiba ada nelayan-nelayan yang mencuri ikan kita. Katanya dari perusahaan-perusahaan Cina ya. Makanya sekarang di Laut Cina Selatan tuh rame itu. Tapi pada kenyataannya ini sekarang kita semua berjuang untuk sumber daya alam dan sumber daya pangan. Dan perlu diketahui Tiongkok itu dengan komunisnya dan ekonomi kapitalis itu mereka punya penduduk 1,4 miliar. Mereka tuh mau makan bakso aja tuh mesti mikir-mikir. Zaman dulu mereka makan babi karena murah. Tapi sejak mereka semakin kaya tahun 2008 mereka pikir kalau babi kan murah ya. Saya mau makan daging deh. Jadi tiba-tiba mereka mintanya ke Australia. Australia kebingungan karena selama ini udah merasa hebat ekspor ke Indonesia. Tiba-tiba Cina langsung minta kita biasanya hanya mengekspor 700.000 ekor sapi Pak untuk setahunnya gitu ya. Tiba-tiba Cina langsung minta 2 juta ekor. Sementara apa namanya stoknya Australia itu cuman ada 5 juta ekor. Jadi langsung mau dibeli separuh sama Ciok ini sapi Brahman ya. Jadi perlu diketahui teman-teman ya bahwa ada geoekonomi yang perlu kita pantau terus dan inilah yang Aceh sebenarnya you're in the middle of it. Mary Vic, I appreciate your interest.
I think the Philippine relations are very important, and you can play an important part in our consulate generals and our embassies as a liaison. There are regulations stipulating how to become a diplomat in the Philippines and Indonesia, but it doesn't mean that there is no opportunity for Filipino nationals or Indonesian nationals to deepen the relations. And that includes 1.5 track diplomacy. So again, I'll be more than happy to facilitate you, and I can contact you with the embassy. I think what we're missing now is we don't need more officials. We need more people in the field. I mean, the second the track two diplomats. You can truly contribute to deeper people to people relations, but more than that, excuse me, exchanging our histories. I think Pak Muza, yeah, the Philippines has a rich history like Indonesia and like Aceh, and I think by deepening your role as a student in UNSIA is you've already played your part as a diplomat, and I congratulate you. And please WhatsApp me so that we can continue. Maybe you and other Filipinos can play a deeper role in strengthening our ties. I see here also Nasha Najma. Nasha Najma, that's a beautiful name. Saya kira ini orang Turki nih Pak, Nasha Najma nih Pak. Ternyata orang Aceh Pak ya, subhanallah, subhanallah. Tadi dia yang bahas mengenai tidak jurusan HI, ya Pak, politik. Mbak Nasha banyak jurusan politik yang menjadi dubes, bahkan bapak saya hukum dan politik, dan sahabat-sahabatnya itu mereka ada yang menjadi dirjen politik dan lain-lain. So by all means, Mamadou, my good friend will be the ambassador in Senegal, but I think we need more relations with Africa. But with this COVID situation, I think more direct relations, be that more informal ways, and maybe through these Zooms, we need to find those corporations that are always those formal means that are always hindering us. So if more communication can be done, I can touch you up with some of the African diplomats here or the African director. And tonight, this evening, Pak Muza, at 2 o'clock, I'll be joining Director Africa to have a bilateral dialogue with Mozambique. So we're following all opportunities. So next is Michael Walan. Ini internasional atau orang Aceh juga nih Pak? Si Michael Walan nih Pak? Internasional Pak. Oke. Dari mana nih Pak ya? Dari Afrika juga nih Pak? Yeah. I see. I don't think we have enough elements in religious bodies in Africa. I think there is an opportunity. We're becoming more active in the African Union forum in Addis Ababa. But you are right. I mean, like if we can explore ways from a religious engagement, I'm sure that our Christian institution or even our Muslim institutions could play a greater role. If we look at the African, ya Pak Muza, ya teman-teman ya, I'm always reminded that one of the diplomacy that we did, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did, was he went to Abyssinia, and when he went to Abyssinia, the Quraysh of Mecca was saying, "Why are you supporting them? They're invalids. They don't agree with the teachings of the Bible." And the king of Abyssinia said, "Actually, we're much closer than you realize." And Pak, saya kemarin membaca surat Al-Qasas, Pak. Dalam surat Al-Qasas ayat 25 itu I found a verse di mana the king of Abyssinia told the story of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and told his other Christian priests. And so about 20 of them went to Mecca. And I think they went to, or was it Medina? I'll check again, yeah. And they consulted, tell me about the religion of Islam. And there in Surat Al-Qasas, it mentions that when the Prophet was reciting the Quran, he cried. And when the Prophet, peace be upon him, cried, the Abyssinians also cried, and that's where they became Muslims. Not all Abyssinians became Muslims, but the reality that the Africans play a deep role in diplomacy and Islamic development is quite profound. Hana Adistiana Hefni. Waduh, I'm honored to know you, Hana. I hope you can contact me, and maybe we can help Pak Muza find those 5 UNSIA students who will join Kemlu, so we can tailor them, and if we can make UNSIA even more relevant in diplomacy.
Um, Here, Atika Fitriani, apakah negara tujuan dapat dipilih oleh calon diplomat? Sebenarnya we have options ya, karena sekarang ini kemarin itu apa namanya? Kemarin itu para sesdijen lagi membahas posting, termasuk nasibnya Pak Reza. Halo Pak Reza, itu Pak Andre tertekan atau bagaimana? We'll still have about for 20 minutes. If any other questions from the audience, I think Pak Andre is trying to get in back. Please. Mohon maaf Pak Muza, terputus. Silakan, nggak apa-apa Pak. Ini pertanda yang baik Pak. Kita membahas mengenai postingnya Pak Reza langsung terputus Pak. Itu tandanya barakah Pak. Allah langsung mengaminkan ya. Jadi kalau Kang Eja lagi membayangkan ya Allah semoga saya kembali posting di Afrika, cus langsung putus Zoom-nya, langsung ada malaikat lewat. Atau mungkin Kang Eja berdoa semoga saya posting di PTRI New York, cus langsung ada malaikat yang lewat. Jadi tadi ada pertanyaan dari teman kita, Tika ya kalau nggak salah ya. Yang mengatakan kalau mau jadi mau posting itu memang ada pimpinan melihat gitu loh. Kalau yang bersangkutan itu punya kemampuan untuk berbahasa Inggris, dikirim ke negara Inggris untuk bernegosiasi di PBB atau ke Australia untuk berhadapan sama para sama para wartawan yang rese gitu ya, bukan rese ya, agak-agak jahil gitu ya. Kalau wartawan Australia sama wartawan Inggris kan sengaja untuk mempermalukan narsumnya. Tapi kita harus canggih, atau yang jago bahasa Prancis pasti dikirim ke negara Prancis, yang jago bahasa Arab insya Allah juga dikirim ke Timur Tengah. Tapi ya yang kayak Kang Eja itu dia troubleshooter, dia tuh dikirim ke berbagai negara Pak, dikirim ke Afrika, dikirim ke New Zealand. Jadi ya Kang Eja biasanya menjadi pembina masyarakat gitu ya, karena dia sangat dipercaya dan buat diplomat-diplomat lain juga akan dilihat kriterianya. Kalau ada yang punya, dan juga kalau ada yang suami dan diplomat yang nikah Pak. Diplomat perempuan sama diplomat laki-laki nikah, kadang-kadang mereka ditanya biar mereka dekat itu, ada yang postingnya di KJRI New York, dan satu di KJRI atau di KBRI Washington DC. So disitulah kalau sudah masuk Kemlu Pak, kita menjadi keluarga besar Kemlu, and we will take care of it, karena once you're in Kemlu for the next 20 years, we have to groom you to become the next ambassador or even the next foreign minister. Jadi begitu Pak. I encourage you, saya benar-benar berharap semakin banyak teman-teman dari Unsia yang bisa masuk Kemlu dan juga bisa subhanallah menjadi dubes, dan siapa tahu ada yang jadi duta. Bisa dibayangkan Pak, menjadi duta besar di Turki Pak. Masya Allah, itu saya membayangkan langsung menghidupkan kembali sejarah, dialog, diskursus, biar anak muda kita bangga dengan masa lalu ya Pak Muza ya. So those are my views. Pak, di sini ada pertanyaan lagi dari Shelly ini, bidang ekonomi, bidang politik. Again, once you're in Kemlu, what your strengths are will be governed by what you're interested. Ini dari Atika Fitriani, memiliki background pertukaran pelajar ke Amerika Serikat setahun Pak. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan untuk dapat tempatkan di Amerika Serikat Pak? Waduh, subhanallah, kalau bisa masuk Amerika saya juga mau Bu, karena itu negaranya bagus, tapi ya tergantung usianya ya. Kalau Bu Atika masuk Kemlu, tentu kita akan encourage untuk mendorong kerjasama usaha maupun bagaimana kerjasama sosial budaya. Tapi kalaupun tidak masuk Kemlu juga Mbak Atika punya pengalaman untuk menghubungkan universitas di Indonesia dan Amerika Serikat. Saya bisa fasilitasi biar adik-adik Uncia mau magang di Amerika di mana, dan yang paling kita utamakan jangan sampai teman-teman magang di luar negeri terus nyangkut gitu ya Pak ya, tiba-tiba nggak bisa makan atau ada apa gitu. Yang paling berat Mbak Atika ke Amerika, tiba-tiba ada cowok ganteng yang ngajak kawin. Itu seringkali menjadi kisah yang bagus tapi juga kisah yang sedih, karena di Australia itu banyak tuh Pak, orang Australia datang ke Bali ketemu sama cewek Indonesia, mereka ada hubungan yang sangat intens secara mesra.
dan mereka diajak pulang ke Australia, dijadiin istri dan menjadi orang Australia. Apa yang terjadi, Pak? Peraturan di Australia itu 2 tahun tuh istri itu hanya transit. Dan sebelum 2 tahun itu istrinya sudah memberikan anak, tapi akhirnya istrinya digebukin dan ada kasus ya waktu saya di Darwin itu saya baca laporannya ada seorang perempuan Indonesia yang cinta lokal di Bali nikah dengan cowok Australia dan punya anak, ternyata cowoknya itu gay. Jadi apa yang terjadi dia juga punya pacar laki-laki dan yang terjadi pula dia itu dibawa ke karena Australia kan besar Pak ya, ditinggalin di padang pasir Pak. Jadi naik mobil keluar kota. Daerah saya tuh daerah Darwin itu daerah dekat padang pasir. Jadi kalau ada di kota yang seperti di Catherine atau di Alice Springs, itu kalau sedikit keluar kota itu udah padang pasir. Itu orang Indonesia udah tinggal. Itulah kita dari konsulat membantu kita lacak dan kita kasih opsi ya. Tapi pada akhirnya apakah dia masih bisa menjadi orang Australia? Ya sponsornya udah gebukin dia gimana? Jadi teman-teman please be careful ya kalau ada cowok ganteng yang merayu dan memberikan semangat. Kalau ada apa-apa luar negeri, segera hubungi KJRI. Tapi kalau ada pria ya Pak ya, ada cewek Turki yang mendekati kita, terus kita hati terbawa gitu, gimana Pak ya? Dibawa ke Istanbul gitu, tiba-tiba ternyata perempuan tersebut menjadikan kita sebagai apa namanya. Nah ini juga terjadi Pak, menjadi pasukan ekstremis juga ngeri juga ya Pak ya, nggak tahu dilibatkan dalam apa namanya gerakan-gerakan ekstremis seperti ISIS dan lain-lain gitu Pak. So zaman sekarang itu pasti ada sosmed lah, kita paling bisa cek profil ini beneran nggak nih orangnya, apakah dia punya mau atau jangan-jangan dia intel pula gitu. Nanti teman-teman dari Aceh yang punya sejarah yang sangat kaya tiba-tiba didekati sama intel asing langsung dijadikan ini, itu juga kita harus waspada. Daripada jadi intelnya orang asing, mendingan jadi ini menjadi orang masuk keluarga besar Kemlu. Pak, this is fun ya Pak ya. Kira-kira mereka kasih kesempatan bicara nggak Pak? Atau gimana Pak Muza? Iya, kalau tadi sebenarnya mau tanya jawab langsung juga boleh kalau ada. Any of you to speak directly to Pak Andre? You know this is not easy to bring Pak Andre today. Yeah, hello. This time, yeah. Muhammad, ya silakan Muhammad. Muhammad. Rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mamadu. and thank you, Mr. Andre, for your explanation. It's really very nice. MashaAllah. My pleasure, brother. Okay, my question is, I have heard that some of embassy from Africa, they already closed, others are on the process to be closed. So could you explain, the reason of this, decision? Because I have heard that my country, Senegal, before, we had an embassy in Indonesia, and now it is closed and moved to Tokyo. And this month, the last month, the embassy of Guinea-Bissau is also closed, the last month. So can you give us more explanation about this decision? Is it from the African country or Indonesia? Thank you. My brother, again, thank you. I was lucky to be the president's interpreter for several years, and when, as an interpreter, my job was to accompany the president to meet ambassadors from other countries. But in many cases, when we receive African ambassadors, some of them were based in Jakarta, but some of them were based in Malaysia and Singapore. And so we acknowledge they're called non-resident ambassadors. And the reality is that by having more ambassadors accredited to Indonesia, it demonstrates that your country is very, very serious. However, with today's technology and the rising costs, they realize that they can still do it by empowering their ambassador in Tokyo or empowering their ambassador in Singapore. Because in Tokyo, I'm sure you know, there's a TICAT, there's a Japanese African Cooperation Development program. So for them, with the same budget, they can manage their development assistance from Japan, but also because they're in Asia, they want to know more about Indonesia. So please don't see it as a resident or non-resident issue, because even the day now, I mean, I wish I can go to Aceh. I want to try the coffee and all the wonderful food there, but we can still be connected through Zoom. And this is going to become the new normal, because as much as I want to visit Aceh, I don't want to risk my beloved sisters and brothers there on the COVID, because the COVID could be anywhere. It could be in the airplane, it can be the buses. Yeah, Pak Muza. Yeah, so technically
this is the new normal, and I think a non-resident ambassador just means that that you still see Indonesia as strategic and important, and when the conditions are better, you will probably establish a physical presence. Forgive me. These Zoom meetings mean that we can work simultaneously. So that's my comment, Mamadou. Please WhatsApp me. We can contact. But I think the interest has not changed because Indonesia and Africa has much more to cooperate with our culture, our economics, and of course our collaboration. Our ambassador in Addis Ababa is making more active engagement through the African Union. You mentioned Senegal. My friend Pa Dindin is the new ambassador in Senegal, and Senegal has about 8 countries that they also accredit. So you can imagine how many times I have to fly. So I hope that helps you, my brother. Perhaps Pa Muza, will we continue with other discussions too? Or is Mamadou, would you like to have anything else? Mbak Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atika yang dari Amerika ya? Iya Pak, Luar biasa. Amerika di mana Mbak? di Washington State Pak. Washington. Oh, Washington State. Iya, Washington State. State. Kan yang film ini ya, yang Washington State kan film Twilight ya, yang banyak vampire ganteng-ganteng ya. Iya benar di sana Pak. Pak Muza, saya khawatir nih Pak, jangan-jangan Mbak Atika di sana ketemu sama siapa tuh cowok ganteng itu yang vampire itu, bukan ya? Atau werewolf ya? Taylor Lautner ya. Taylor Lautner. Oh, ternyata dia suka Taylor Lautner, Pak. Saya yakin Pak Muza pasti mikirnya Taylor Lautner tuh yang mana? Itu yang six pack-nya tuh benar-benar ini, Pak. Saya yakin teman-teman di Unsia tuh cowoknya tuh pada six pack semua, Pak ya. Silakan loh Mbak Atika, gimana Mbak? Baik Pak, jadi saya Atika dari Pendidikan Geografi. Pertanyaan saya Pak, jika dilihat dari background major saya, apakah bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di Kemenlu? Dan jika ada, which part of Kemenlu does fit my major, Pak? Terima kasih. Kita akan lihat lagi Mbak ya, karena tiap tahun tuh berbeda tuh prioritasnya. Waktu itu ada apa namanya ekspor di bahasa, ada yang ekspor di ekonomi. Tahun 2000 angkatan 41 tuh ekspor di lawyers ya. Tapi Mbak Atika, I encourage you don't give up karena ini kan administrasi. If you find a way, you'll get in. Saya terus terang nggak diterima di Kemlu. Karena saya lulusan luar negeri, jadi waktu itu Kemlu bergantung kepada Dikti dan Dikti mencaratkan bahwa, bayangin Pak Muza, saya itu sudah MBA dianggap belum S1, karena menurut Dikti, karena di New Zealand itu hanya 3 tahun, jadi nggak mungkin S1, itu hanya D3, karena 3 tahun, karena di Indonesia 4 tahun. Nah setelah itu saya bilang saya MBA, MBA itu bukan S2, karena itu coursework, bukan tesis. Loh, ya, tapi jadi sayangnya tuh saya juga dipersulit Atika. Akhirnya saya tahun 2000 saya pergi lagi ke ke Monash, ngambil MBA master lagi Diplomasi and Trade. Jadi itu lebih kepada tesis mengenai perdagangan. So I never gave up ya Atika ya, dan itu saya juga akhirnya 4 tahun tuh mundur. Tapi akhirnya Allah memberikan jalan dengan 4 tahun mundur dari interpreter loncat 8 tahun ya. So these are things that kalau dihitung-hitung it doesn't make sense. Tapi geography saya malah mensarankan kalau lihat Kemlu itu kalau mereka butuh sastrawan ambil double degree, atau kalau mau butuh master ambil HI. Tapi kalau udah masuk Kemlu juga bisa dapat program beasiswa S2 ya. So technically just find a way ya. If you can make it to Washington State, I mean I'm sure you can make it into Kemlu. Tinggal berdoa kepada Allah dan dukungan dari orang tua, siapa tahu pas masuknya. Yang pastikan syaratnya Kang Eja ya, 28 tahun ya buat S1 sama 32 tahun buat S2 ya. Sama 36 tahun buat S3 kalau nggak salah untuk masuk Kemlu. But please don't give up ya Mbak Atika ya. Kalau misalnya Taylor Lautner bisa menjadi bisa dalam satu film bisa tiba-tiba berubah tubuhnya menjadi badannya yang six pack, saya yakin Mbak Atika juga bisa mencapai. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Syukran. Any others? Saya Pak Andre. Ibu Nasya Najma. Ini saya kira orang Turki nih. Gimana Mbak Nasya? Saya blasteran Arab, Pak. Toyib blasteran Arab. Masya Allah. Jadi dari Yaman atau dari mana Arabnya? Iya, dari Yaman, Pak. Dulu ayah saya menjadi duta. Jadi waktu ayah saya jadi duta besar di Sanaa, orang ngeliat Sanaa tuh negara apa sih, kan nggak sekaya Saudi Arabia, nggak sekaya Kuwait. Tapi ternyata waktu ayah saya ke Sanaa, dia itu zaman krisis lagi. Jadi berangkat 96 dan 98 krisis moneter.
Tapi ayah saya berhasil mendatangkan pengusaha-pengusaha Yaman ke Indonesia. Alasannya simple. Dibilang orang Arab di Indonesia kan sebagian besar dari Hadramaut. Kok Anda nggak ada yang mau investasi di Indonesia ya? Apakah Anda nggak mau menjalin hubungan? Digituin tahu nggak apa namanya? Mbak, akhirnya datang itu pengusaha-pengusaha, dibuka Yaman Air ke Indonesia. Ayah saya tiap 6 bulan datang ke Indonesia, buka pabrik di Medan loh Pak Muza. Produknya itu kalau nggak salah kelapa minyak apa gitu ya. Dan jadi di situ menunjukkan bahwa kalaupun nggak ada latar belakang hubungan yang dekat, tapi ternyata kalau dicari-cari itu bisa menjadi suatu penghubung dan itu akhirnya berhasil Pak. Jadi waktu saya dan bapak saya menghadap karo kepegawaian, kita lagi ngobrol, masuk duta besar PBB kita. Dia cerita, ini duta besar luar biasa. Di saat Krismon orang lagi kekurangan anggaran, tiba-tiba membawa pengusaha dari Yaman, negara-negara yang katanya miskin, ternyata banyak orang kayanya datang ke Indonesia dan langsung bertemu dengan pengusaha-pengusaha Arab lainnya. So itu loh Mbak, I just wanted to share with you your heritage. It's very very amazing, nggak hanya dari segi pendidikan tapi juga dari segi bisnis. Silakan Mbak, what's your question? Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi ada sedikit yang belum terjawab dari pertanyaan saya. Nah, saya pernah baca nih Pak, ketika kita udah semua lulus seleksi administrasi, wawancara, kita akan ada yang namanya sekolah pembekalan, yaitu untuk diplomat. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan sekolah pembekalan itu, apakah kita harus pengabdian lagi sekian rentang waktu, setelah itu baru kita bisa ditempatkan? Atau bagaimana? Haruskah lihat dari prestasinya? Karena tadi kan kata Bapak, sekarang kita misalnya nggak harus dari bawah, step by step, tapi bisa juga yang memang loncat kelas. Jadi prosesnya itu Pak, bagaimana lagi? Pertanyaan saya Pak. Apakah itu benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang seperti di instansi lain tuh ya, dinamika kepegawaiannya Pak Muza ya. Jadi kadang-kadang ada zamannya di mana ada beberapa top 10 yang dikarbitkan gitu ya. Karbitkan ya. Seperti Pak Marty, Pak Dino Patijalal, Bu Retno, Pak Trian, itu saya ingat tahun 98 tuh mereka termasuk the fast track dan sampai sekarang mereka masih berkiprah dan mereka menginspire others ya. Itu awalnya tuh mereka di fast track. Tapi pertanyaan yang sebelumnya tuh, once you in Kemlu, jadi kan ada ujian pertama, ujian pengetahuan umum, ujian bahasa Inggris, psikotes, ujian tertulis, dan tentu once you're in the Kemlu family, tentu Anda kan juga mendaftar sebagai pegawai negeri. Jadi ada persyaratan harus prajab dan harus ada lain-lain gitu ya Pak ya. Kebanyakan. Jadi so those are the procedures to be a PNS. Tapi once you're accepted, Anda akan diproses lagi langsung masuk ke magang dulu setahun atau 6 bulan, habis itu langsung masuk ke pendidikan sekdilu dan situ selama 10 bulan atau setahun ya Kang Eja ya. Itu akan Anda akan dikasih basic information about diplomacy. Karena jadi diplomat tuh banyak yang harus dipelajari, ada protokolnya, ada tata krama, dan juga banyak yang nggak cocok karena udah capek-capek ternyata mereka merasa saya nggak kuat nih untuk dalam dunia yang seperti ini yang sangat high pressure dan harus tenang. Ada beberapa teman saya Pak yang mantan LSM Pak jago di bidang HI, tapi kalau udah masuk ke strata pemerintah dia tuh nggak bisa menahan diri. Dan akhirnya dia juga merasa, ini nggak cocok nih, saya keluar aja deh. So, it's okay. Tapi itulah, once you're in the system, itu yang saya bilang, Anda akan diikuti proses pelatihan, ya bertahun ada jenjang pendidikan sekdilu. Sekarang juga staff-staff saya ada yang ikut sesdilu, itu pendidikan madya, nanti juga ada pendidikan sesparlu, yang pendidikan terakhir untuk yang sudah jabatannya Minkon. Jadi kalau di Kemlu itu atau diplomat itu ada gelar diplomatiknya ada Atase, Sek 3, Sek 2, Sek 1, terus Counselor, habis itu Minister Counselor, dan setelah Minister Counselor, Minister. Dan setelah itu Duta Besar. Tapi banyak negara tuh hanya sampai Minister Counselor ya, karena Minister itu sudah jabatan politik. Ada apalagi Duta Besar ya, pilihan dari Presiden. Nah dari pendidikan pertama kalau masuk itu ya, Najwa itu langsung diberikan gelar Atase. Atase itu attaché ya, itu biasanya kan orang yang membawa rahasia istilahnya. Tapi kalau sekarang ada attaché perdagangan, attaché pendidikan, attaché pertahanan, adhan gitu ya. Tapi dari attaché itu mulai jadi negosiator sekretaris 3, sekretaris 2, dan sekretaris 1. Nanti ada pendidikan lagi saat sesdilus
sekretaris 2 dan pendidikan terakhir saya separlu itu sudah jabatannya gelarnya sudah counsel. Jadi it's a journey ya. Dan tadi Pak Muza baca profil saya sampai ke OECD, saya langsung agak geli nih Pak. Kayaknya dulu saya cuma 1,5 tahun ngurusin Shampoo Rejoice. Strategi saya itu bagaimana orang lebih banyak pengguna shampoo. Jadi tahun 95 itu tekniknya Pak, ternyata Shampoo Rejoice itu ada 3 bentuk Pak. Ada bentuknya botol 200 ml, botol 100 ml, dan sachet yang hanya waktu itu hanya 25 ml. Ternyata di saat Krismon itu yang paling laris itu sachet. Karena orang nggak mau bayar 17.000 untuk botol yang besar. Ini bayangin dulu tuh 17.000 loh Pak. Botol 200 ml itu 17.000. Itu dianggap mahal. Botol kecil itu 10.000 dan sachet cuma Rp250. Teknik pengusaha itu agar supaya omset tetap masuk, dijual, harga sachet dinaikin dari Rp100 menjadi 250 menjadi 450. Saya makanya di situ saya berhenti dari PNG karena saya bilang dalam rapat, saya bilang, Pak ini saya ngomong sama general manager saya, ini lagi Krismon nih, Anda malah menaikkan harga sachet. Apa itu fair Pak? Terus orang pada dengerin, ini kan si Andre ini kok ngomong kayak gini ya? Ini kan kita tugasnya memberikan untung ke Amerika. Terus di situ general manager bilang, country manager ya, dia bilang, iya benar Andre bahwa kondisi krisis seperti ini, tapi kita sebagai perusahaan harus terus menjaga biar nggak bangkrut. Jadi caranya adalah menjual sachet ke rakyat yang pendapatannya di bawah kita bikin reklama biar mereka tuh mau beli sachet 2 biji. Jadi tekniknya juga setelah itu harganya dinamahalin dan dibikin dalam reklama mereka harus pakai 2 sachet biar lebih tebal. Itu dunia corporate ya. Di situ saya merasa jadi begini tuh. Jadi saya capek-capek berjuang itu adalah untuk membantu usaha biar bisa memanfaatkan pasar Indonesia. Jadi di situ jiwa ini saya rasanya saya nggak ikhlas nih. Teman-teman lagi susah nyari pangan tapi samponya dimahalin Pak. Jadi saya tergerak masuk Kemlu tahun 98 di saat Presiden Soeharto lengser. Jadi waktu saya telepon bapak saya di Yaman, ini kayaknya ada kondisi ya. Terus bapak saya bilang, Andre siap-siap nanti Presiden Soeharto akan turun loh. Saya bilang nggak mungkin lah, udah 30 tahun. Saya yakin Pak Muza juga nggak yakin tuh, ini nggak mungkin nih, ini sudah menjadi simbol nih. Ternyata benar-benar turun. Saat Presiden Soeharto turun, saya pikir saya lagi nggak pas nih di Rejoice, saya mau coba deh daftar ke Kemlu. Jadi itu bayangin ya Mbak ya, saya itu latar belakang MBA, bisnis. Dan saya sengaja, saya bilang sama ibu saya nggak akan mau masuk Kemlu. Bapak saya juga ada diplomat ya. Kenapa? Saya mau jadi pengusaha. Sedemikian saya nggak mau masuk Kemlu, saya bikin biar dikti itu mempersulit saya masuk Kemlu karena nggak diakui ya. Tapi Allah menggerakkan hati, ternyata kita paksa untuk masuk Kemlu. Pokoknya kita coba karena Soeharto aja bisa lengser dong. Ya, if he can step down, we can step up. Itu yang saya ingin provoke adik-adik Uncia, we have to step up. Apapun tantangannya, we have to do it. Kalau misalnya Anda latar belakang geografi, mau masuk Kemlu, just do it. Apabila Anda latar belakang teknik, ya cari menjadi 1.5 ya, seperti teman kita dari Filipina. Kita harus menjadi bagian gitu. Nah, tadi terkait dengan itu pertanyaan, apakah bisa masih loncat gitu? Anything can happen ya. Presiden SBY itu jadikan saya interpreter, gelar saya dari Sek 2 menjadi Minister Counselor sangat cepat gitu. Karena beban untuk menjadi penerjemah tuh, kalau salah ngomong tuh negara bisa tersinggungan gitu ya. Bayangin Pak, saya pernah Pak menjadi penerjemah di Surabaya. Ini latihan nih Pak Muza ya. Latihan saya menjadi penerjemah, saya mendatangkan pembicara orang Australia dan kita lagi seminar mengenai masalah HAM. Terus dia cerita, ini terjadi tahun 92 di mana ada 99 di mana ada kapal Swedia yang membawa 200 pengungsi yang ditenggelamkan karena mereka bilang nggak bisa menerima. Jadi dia sebagai orang Australia itu benar-benar malu dia. Dia bilang dalam bahasa Inggris begini, today I come to you. Ini kita kebetulan lagi seminar di Semarang, Pak. Dia cerita begini, I come to you with great pride, but I come to you with great shame. Saya sebagai penerjemah itu kan ngomong kan cepet tuh ya. Saya datang dengan merasa penuh bangga. Tapi saya juga datang, jadi saya terjemahannya cepat. Saya datang dengan kebanggaan yang sangat besar. I come with great pride. Tapi dia juga ngomong, but I come with great shame. Saya langsung spontan, saya menerjemahkan, tapi saya juga datang dengan kemaluan yang sangat besar. Dan saya waktu itu nggak ngeh gitu loh.
itu para ibu-ibu ketawa gitu. Terus dia ngeliat ke saya, Andre, kamu sebagai penerjemah kok mereka ketawa? Saya nggak tahu. Terus setelah saya pikir-pikir, astagfirullah, saya kecepatan ngomongnya. Maksud saya datang dengan rasa malu yang sangat besar. Jadi saya bisikin, Pak, saya nggak sengaja bilang Anda datang dengan kemaluan besar gitu. Dia langsung ngakak malu, dan disitulah teman-teman ya, interpreter tuh gak gampang. Bayangin kalau Presiden SBY ngomong sesuatu, terus saya salah ngomong, itu orang bisa kaget. Memang terjadi sekali Pak waktu pertemuan dengan Presiden di Polandia Pak. Presiden di Polandia itu orang tuh agak-agak romantis gitu ya. Terus dia ngomong gini, I'm very touched that you came back to Poland to visit us, President SBY. Saya terjemahkan, Bapak Presiden, saya sangat tersentuh atas ke perkenan Bapak untuk kembali ke Polandia. Masalah Pak SBY udah ngerti saya ngomong kayak apa, tapi menteri lain beda. Gila, hatinya tersentuh, men. Ini Presiden SBY bisa menyentuh hati Presiden. Terus Presiden SBY langsung jawab, for me it is very very important to reply to your interest. Terus saya terjemahkan dalam bahasa Inggris bahwa kedatangan saya itu sungguh-sungguh dari lubuk hati. Terus orang Polandia juga terharu juga. Dia terjemahkan lagi bahwa hati kita terjalin dalam pertemuan ini. Terus saya terjemahkan lagi. Ini saya pikir ini saya sebagai interpreter kebablasan nih. Mau hubungan semakin mesra tapi terlalu mesra Pak. Jadi setelah pertemuan bilateral tersebut mereka pada ketawa-ketawa. Kok bisa ya kita pertemuan singkat tapi mereka sampai main hati gitu loh. Jadi ya ini kisah-kisah yang lucu sebagai interpreter, dan teman-teman yang jago bahasa Inggris jangan pernah nyerah untuk jadi. Saran saya belajar jadi interpreter biar bisa ada pengalaman yang lucu. Pak Muza, I hope I didn't speak too much Pak ya. What do you think Pak? Do you want to take over atau gimana Pak? Saya pikir ini Pak sudah jam 12 already. Sudah. Ya, maksudnya tadi kan rencana kita 11.30, tapi karena ini kita sampai jam 12. Tapi I think we still contact Pak Andre through WhatsApp, email ya Pak ya. Iya. I believe that still all our students would like to get more information related to the opportunity to work, internship program, everything in the Ministry of Foreign Affairs. So please do contact Pak Reza or Pak Andre directly. And also, you can also apply to our office if you would like to participate for the next year program that we would like to promote. Ya, Merdeka Belajar by all of the university. We have to think out of the box. So, jadi ini mungkin sudah semua terjawab. Mungkin lebih dan kurangnya nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Andri di email andresiregar@gmail.com atau di WhatsApp number sudah dicantumkan oleh Pak Andri di sini 0812 88089494 ya. Ini sekali lagi ya tidak mudah saya katakan bahwa ini kesempatan baik. Anda sudah berkenalan dengan Pak Andre dan sudah dipersilahkan untuk bisa kontak langsung, itu suatu rahmat, suatu hikmah. Dan juga Pak Reza tentunya. Ini for you from African, Pak Reza ini have a lot of experience ya from the African countries. So maybe something you want to know more about the relationship to Afrika, do contact Pak Reza. So, jadi hari ini silakan ini dari admin mohon di foto juga ini Rahmi, Dini atau Ria. Saya melihat ini masih bertahan semua sampai 65, luar biasa nih Pak Andre. Pak, saya kagum nih Pak. Pak, kita bikin niat Pak. Bismillah Pak, kita bikin niat Pak. Dari 65 ini saya berdoa nanti ada yang masuk Kemlu berapa, dan saya berdoa dari 65 ini ada nanti yang jadi duta besar Pak. Jadi nanti dalam waktu 20 tahun Pak kita bisa kontak lagi Pak. Ini itu siapa tuh udah jadi duta besar sekarang dia tuh. Insya Allah Pak ya. Kita berdoa Pak ya. Biasanya kalau Zoom meeting gini Pak dari daftar 100 lebih itu biasa kalau udah di akhir ini tinggal separuh Pak. Makanya Pak ini cuma berkurang 5 nih Pak.
bertahan hanya berkurang 1-2 orang itu biasa. Betul Tapi Pak, luar biasa, subhanallah. artinya kalau saya kasih kesempatan sejam lagi ini masih terus mereka antusias banget. Iya, Tapi iya, Pak. Andre, tadi saya berterima kasih sekali kita kalau bisa membuat semacam regular Zoom meeting atau bagaimana lah ke depannya kita sharing-sharing lebih banyak lagi dengan topik-topik yang lebih detail yang kita pilih. Ya Pak Andre ya. Indeed, Pak. Ini saya baru WhatsApp si Hana nih, Pak. Ada beberapa teman yang sudah WhatsApp nih. So, Ya, ya. senang sekali. Pak, tapi yang I'm genuine, Pak, ya. Kalau misalnya teman-teman mau ada case study, sekali sebulan, mengenai topik khusus, kayaknya Zoom itu masalahnya suka ini, Pak, ya. Suka setengah jam, 1 jam tuh nggak berasa tuh, Pak. Jadi, mungkin kalau kita sudah WhatsApp-WhatsAppan ketemu, langsung biarkan mereka yang bicara gitu, Pak, ya. Karena kalau, biar interaksi dan bahkan kalau kita bisa rencanakan kapan ketemuan di Jakarta biar kita bisa ada tour di Gedung Pancasila atau bisa tour ketemu para diplomat-diplomat Aceh atau bahkan tour ketemu sama Bu Menlu. Semoga dari 65 ini ada yang dapat kita ini Pak, hatinya kita bisa kita Ya, Pak. hook ya Pak ya. Amin, amin. Saya atas bantuan Pak Muza tentunya. Saya ingin mengembalikan itu Pak, sejarah itu Pak, Turki, Portugis, Yemen, India. Sebenarnya dulu di Aceh Pak. Betul Pak, betul. Banyak itu warga Aceh yang punya keturunan ya dengan Turki, dengan Jepang, Portugis masih ada Pak, masih banyak. Alhamdulillah. Ini suatu momen supaya mereka itu bisa menjadi bagian nih Pak dari Kementerian Luar Negeri Pak. Betul Pak, betul Pak. Dan satu lagi, waktu saya cerita ke Bapak, waktu kita ketemu dengan di Jakarta, waktu itu persiapan Erdogan mau ke Aceh. Tapi nggak tahu bagaimana Pak, karena udah COVID. Waktu itu saya diminta datang ke Jakarta untuk mempersiapkan kedatangan Pak Erdogan ke Aceh. Ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di tahun depan ya. Karena tahun ini 70 tahun ya hubungan diplomatik Indonesia-Turki. Dan ya very special also Aceh itu have start the diplomacy with the Ottoman Empire in the 16th century Pak. Luar biasa, luar biasa. Kalau nanti Pak Andre kembali lagi ke Aceh, kita jalan-jalan ada kampung Turki Pak, ada. Boleh Pak, boleh Pak. Saya akan bawa anak saya Pak yang juga keturunan Aceh Pak. Pak ya. Juga Pak, saya yakin ini diskusi mengenai Masjid Hagia Sophia juga menarik ya Pak ya. Kemarin setelah Jumat yang pertama itu benar-benar kalau adik-adik bisa bayangkan ya, ini dengan Hagia Sophia ini pasti Israel juga akan ikut-ikut mau nyerang Masjid Al-Aqsa. Dan saya yakin teman-teman di Aceh bisa membayangkan bagaimana teman-teman di Turki itu merasakan situasi dunia. Jadi, wah, Bapak yang sampaikan itu benar sekali, Pak. Sejarah itu bring us together ya, Pak, ya. And the future. Jadi kayak full circle ya, Pak, ya. Ya, Pak Andre, jadi mohon maaf ini semua peserta. Ya, apologize me because due to the time constraints, we have to finish this webinar today. And thank you very much Pak Andre, Pak Reza, and all the team. Ya, Dini atau Rahmi, silakan ambil foto dulu sebelum kita akhiri. Kalau silakan semua adik-adik dihidupkan ya kamera. Kita mau ambil foto dulu. Ini wajah-wajah ganteng nih semua. Ada wajah cantik semua dari adik-adik, semua bisa ya silakan. Saya arahkan ya, 1, 2, 3. Ya silakan saya ulang sekali lagi untuk pengambilan foto, nanti kita ambil biar kelihatan semua. Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much Pak. God bless you Pak. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu Pak. Bye. Thanks Reza.